Bab 834. Pegunungan monster. Jangan lupa, dia sekarang adalah tulang punggung orang luar itu. Bahkan jika dia diracuni atau dibunuh, begitu masalah menjadi besar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yontono Zhao bersenandung, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa membunuh Eric Qin tidak akan merepotkan, tapi aturan Sekte Wen Dao adalah kunci dari masalah tersebut. Untuk alasan ini, metode aku adalah yang paling cocok. Kuantum tertawa. Oh, kalau begitu, coba kamu ceritakan. Yontono Zhao mengangkat alisnya dan sangat tertarik. Kuantum berkata dengan sangat percaya diri, apakah dia benar-benar punya ide yang bagus? Putra suci, jika kamu peduli, kamu akan kacau balau. Kamu tidak perlu menggunakan tanganmu sendiri untuk membunuhnya. Bukankah di belakang gunung Istana Peri adalah pegunungan monster? Kuantum tersenyum dan menunjuk. Pegunungan monster? Maksudmu gelombang monster? Yontono Zhao tiba-tiba tertarik, sedikit terkejut dengan keberanian Kuantum. Jajaran pegunungan monster adalah area unik dari 3 sekte. Meski semuanya disebut dunia tersembunyi, dari segi wilayah, ketiga sekte dunia tersembunyi jauh lebih besar dari 8 keluarga besar. Bertahun-tahun yang lalu, ketiga sekte pergi ke dunia luar untuk menangkap monster dalam jumlah besar dan mengirim mereka ke dunia tersembunyi untuk membesarkan mereka di pegunungan tandus yang luas, menunggu monster ini terbentuk. Ide awalnya adalah bahwa mereka mengatur murid-murid mereka untuk memburu monster, untuk meningkatkan pertumbuhan mereka dan meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Tetapi tindak lanjutnya tidak tahu perubahan serius apa yang telah terjadi, dan kekuatan monster-monster itu meningkat dengan cepat, menyebabkan ketiga sekte kehilangan kendali atas pegunungan. Pada akhirnya, pegunungan monster bahkan ingin menelan ketiga sekte. Ketiga sekte semuanya pusing tentang hal ini. Kedua belah pihak tercetus banyak perang. Setelah menemukan bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Raja di antara para monster itu juga memiliki otak, mengetahui bahwa mereka tidak dapat bermusuhan total dengan 3 sekte, dan tidak ada bagusnya jika terlalu banyak monster. Oleh karena itu, monster inti terus berkumpul di kedalaman gunung bertanah tandus, dan tidak terlalu mengurus monster yang hidup di pinggiran pegunungan yang dekat dengan ketiga sekte. Jika jumlah monster ini terlalu besar dan wilayahnya tidak cukup, gelombang monster akan terbentuk, menyerang ketiga sekte dengan skala besar. Kamu benar, gelombang monster dapat membunuh pejuang tanpa gagal, tapi bagaimana menghadapinya? Tanya Yontono Zhao dengan kilatan setan di matanya. Jika benar-benar dapat menciptakan gelombang monster, maka membunuh Eric Qin sangatlah mudah. Jika diketahui bahwa dipancing oleh seseorang, kamu dan aku tidak dapat melepaskan tanggung jawab, Yontono Zhao mengingatkan. Tuan Muda Zhao, aku ingat gelombang monster ini tidak muncul dalam 30 tahun. Kuantum tertawa. Setelah sekian lama, itu normal bagi gelombang monster untuk muncul kembali, dan selama kita mengontrol skala gelombang monster, itu sudah cukup. Untuk poin ini, aku punya rencana sempurna. Kuantum mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinga Yontono Zhao. Mata Yontono Zhao berbinar dan dia mengangguk berulang kali. Di dalam Istana Peri. Alamak, tempat ini pantas disebut Istana Peri. Lingkungannya sangat bagus. Reiki di sini saja jauh lebih kaya daripada di luar. Ketika semua orang masuk ke dalamnya, mereka langsung merasa segar, pemandangan sekitarnya sangat indah, dan ada begitu banyak Reiki seolah-olah mereka sedang aktif mengebor tubuh. Meski hanya berjalan di sini, kultivasi terasa meningkat dengan samar. Lebih dari itu, kalian lihat ada formasi di setiap pelataran. Itu namanya formasi pengumpulan roh, yang bisa menghimpun Reiki dan mempercepat peningkatan kultivasi. Pejuang yang berilmu menunjuk formasi yang ada di pelataran sambil berkata, "Ya Tuhan, kali ini bisa mendapatkan banyak keuntungan."
Hanya 1 hari berkultivasi di formasi pengumpulan roh jauh lebih berharga dari pil konsentrasi roh itu. Banyak mata pejuang bersinar, mereka sangat bergairah. Terima kasih untuk Tuan Muda Qin. Ya, tanpa dia, mana berani kita tinggal di tempat seperti ini. Para pejuang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Eric Qin dan bersyukur. Jika Eric Qin tidak berbicara mewakili mereka, maka Yontono Zhao akan mengirim mereka pergi dengan pil mujarab. Semuanya, jangan berterima kasih padaku, ini semua didapatkan berkat usaha kalian. Tapi sekarang sudah di sini, maka harus berlatih keras, jangan sia-siakan kesempatan ini. Eric Qin tersenyum ringan. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Mereka sampai di halaman yang telah ditentukan. Beberapa dengan tidak sabar langsung mengaktifkan formasi dan mulai berlatih. Bagi pejuang lain, mereka terkejut menemukan bahwa bahkan buah pohon di pekarangan mengandung reiki, dan mereka memetiknya dan memakannya. Murid Sekte Wendao yang memimpin jalan, pergi dengan wajah jelek dan hati yang marah. Menurut mereka formasi dan buah jiwa tersebut tentu saja dapat digunakan, namun mereka merasa pejuang di luar dunia tersebut tidak layak. Eric Qin dan yang lainnya mengabaikan orang-orang yang merendahkan ini dan datang ke kediaman masing-masing. Eric Qin juga untuk sementara waktu bersantai dan berlatih dengan bantuan formasi spiritual. Waktu perlahan berlalu, dan segera sudah larut. Eric Qin membuka matanya dan menemukan seorang pria muda berpakaian seperti pelayan kecil berjalan di luar pintu. Pemuda itu berjalan ke pintu dan dengan hormat berkata kepada Eric Qin, "Tuan Muda Cheng, Tuan Muda kami mengundangmu ke paviliun pengamat bintang." "Siapa Tuan Muda kamu?" kata Eric Qin. "Yontono Zhao, Tuan Muda Zhao. Dia mencari aku." Eric Qin terkejut, "Ada apa?" "Tuan Muda kami bilang itu ada hubungannya dengan roh pedang batu biru." Pelayan kecil itu berkata dengan jujur. "Roh pedang itu?" Eric Qin sedikit mengernyit. Saat ini, Ye Zun dan si brewok juga memperhatikan situasi di sini dan datang. "Eric Qin, jangan pergi, 80% adalah jebakan." Ye Zun khawatir. "Bagaimana kalau kami pergi denganmu?" Si brewok juga berkata. "Tuan Muda hanya mengundang Tuan Muda Cheng," kata Gio. "Tidak apa-apa, aku akan melihat trik apa yang dia mainkan," kata Eric Qin ringan. Saat ini, banyak pejuang berkumpul di luar, dan Yontono Zhao tentunya tidak berani bermain trik. Eric Qin mengikuti pemuda itu, berjalan keluar dari halaman istana peri, dan berjalan sampai ke sisi gunung. Di kaki gunung, terdapat bangunan 9 lantai yang menjulang tinggi di kaki gunung dengan megah, pilarnya terukit bunga, burung, ikan dan serangga, terlihat sangat antik. Keduanya langsung pergi ke lantai atas, dan Gio mengundurkan diri. "Ternyata kamu." Eric Qin berjalan dan melirik, dan menemukan bahwa Kuantum juga ada di sana. Melihat Eric Qin, Kuantum tersenyum padanya. "Karena kamu datang, sepertinya roh pedang di batu biru itu benar-benar diambil olehmu." Yontono Zhao berjalan mendekat saat ini dan berkata dengan ringan. "Lalu kenapa?" kata Eric Qin. "Apakah kamu tahu cerita tentang roh pedang itu?" Yontono Zhao tersenyum. Eric Qin menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Yontono Zhao meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan ke pagar paviliun pengamat bintang, melihat ke pegunungan dan tersenyum. "Ini adalah roh pedang yang ditinggalkan oleh sesepuh Sun Sekte Wendao. Ngomong-ngomong, penatua Sun agak mirip denganmu." "Oh." Eric Qin terkejut, Yontono Zhao sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dia juga orang luar, dari latar belakang yang sederhana, hanya hidup saling bergantung dengan adik laki-lakinya. Dia sangat ingin sukses dan datang ke sini untuk mengikuti acara pejuang kebanggaan. Yontono Zhao berkata, tapi adik laki-lakinya cukup sombong saat itu dan menyinggung putra suci. Semula orang ini akan masuk Sekte Wendao. Karena adik ini,
Dia ditolak oleh sekte Wendao. Kamu tahu apa yang dilakukan Penatua Sun? Yontono Zhao menoleh, menatap Erik Qin dalam-dalam. Dia langsung memenggal kepala adiknya, berlutut di luar pintu sekte Wendao dengan kepalanya, dan memohon kepada Putra Suci untuk memaafkannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.